Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal akramil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah ila akhir, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Asih Budi Utami selaku pimpinan SMP Negeri 2 Girimarto. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf karyawan SMP Negeri 2 Girimarto. Yang saya cintai dan yang saya banggakan, anak-anakku sekalian kelas 7 dan juga kelas 8 SMP Negeri 2 Girimarto. Marilah kita semua selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu menjadi hambanya yang beriman, hambanya yang selalu diberikan hidayah di jalannya, agar kita dapat menjadi manusia yang sempurna, insanul kamil fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, jangan lupa di masa pandemi seperti sekarang ini kita selalu menjaga kesehatan, dari mulai kebugaran badan serta juga konsumsi vitamin. Yang selanjutnya juga menjaga protokol kesehatan yang baik seperti mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, dan ingat selalu memakai masker. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian kelas 7 dan juga kelas 8. Pada hari ini kita akan melaksanakan pesantren kilat secara virtual di hari yang pertama, sebenarnya di hari kedua ya. Dan tema pada hari ini khususnya kelas 7 adalah tentang keistimewaan Lailatul Qadar. Anak-anakku sekalian, perlu dipahami bahwasanya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah umat yang paling memiliki rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang begitu nikmat, yang begitu banyak. Terbukti dari apa? Terbukti dari semua ibadah yang kita lakukan itu ada bonusnya. Ini sebelum saya lanjutkan ya, jadi perlu diingat dulu, ibadah kita itu banyak bonusnya. Maksudnya bagaimana? Kita hitung saja dari mulai 1 tahun ini, banyak sekali bulan-bulan yang kita disunnahkan untuk berpuasa, dan di situ ada pahala sendiri dan juga ada keutamaannya sendiri. Nah, untuk itu saya yakin anak-anakku sekalian sudah sering mendengar ya. Dari mulai Muharram sampai nanti Dzulhijjah, itu banyak sekali puasa-puasa yang disunahkan dan juga banyak sekali keistimewaannya. Nah, fokus pada kali ini di bulan suci Ramadan ini, dari mulai hari pertama saja sampai kemudian hari terakhir, hari ke-30 atau ke-29, itu memiliki banyak sekali keutamaan.
Ini puasa wajib ya. Dan kemudian apa? Di setiap hari di puasa Ramadan ini, di puasa wajib ini memiliki keutamaan yang berbeda-beda, dan saya yakin keutamaannya itu sangat lengkap untuk kita semua. Dari mulai hari pertama melaksanakan puasa, kemudian melaksanakan sholat tarawih. Jikalau dia melaksanakan puasa itu dengan ikhlas, dengan baik, kemudian melaksanakan sholat tarawih atau sholat sunnah qiyamul lail dengan baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan juga mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru hari pertama, belum hari yang kedua dan seterusnya. Nah, kemudian singkatnya sampai pada penghujung bulan Ramadan, ya, di situ dinisbahkan akan turunnya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini, ya, pada malam Lailatul Qadar ini, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, atau keistimewaannya begitu banyak dari seperti 1000 bulan. Pada malam Lailatul Qadar ini banyak ulama mengatakan bahwasannya malam ini adalah malam yang sangat menyenangkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatnya itu ada di situ. Pada malam itu tidak ada suara apapun yang terdengar kecuali suara hembusan angin yang sepoi-sepoi. Jadi anginnya tidak keras. Bahkan suara binatang pun juga tidak terdengar pada malam hari itu. Beribu-ribu malaikat akan turun pada malam hari itu untuk memberikan rahmat kepada semua orang yang mau bangun dan melaksanakan sholat sunnah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam itu adalah malam yang sangat istimewa. Nah, kemudian banyak ulama juga mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu akan jatuh pada malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir. Jadi kalau malam ganjil di 10 hari yang terakhir, berarti dia ada pada 10 hari terakhir di hari 21 sampai hari 30. Malam 21, malam 23, malam 5, 27, 29 dan lain-lain. Nah, kemudian banyak orang yang menginginkan hal tersebut. Jadi ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu agar apa? Agar amalnya banyak, melebihi 1000 bulan. Jadi sekarang dihitung saja, kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar pada satu hari, ya, di satu hari itu, di akhir bulan Ramadan itu, kita mendapatkan kebaikan 1000 bulan. Kita hitung ini 1000 bulan, totalnya ada 83,5 tahun kehidupan kita. Jadi usia kita sekarang berapa? Ini kebaikannya sudah lebih dulu, 83,5 tahun. Nah, Allahu a'lam bishawab itu, ya. Namun perlu diingat kembali untuk anak-anakku sekalian, kita sama-sama belajar nggih, khususnya kelas 7 yang baru peralihan masuk ya ini ya. Tapi perlu kita perhatikan, bukan serta-merta kita kemudian melaksanakan ibadah itu untuk mencari sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya ulangi. Jadi kita beribadah itu bukan semata-mata untuk mencari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bagaimana?
kita akan mudah mendapatkan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan kita mau mendekat kepada penciptanya. Kenali dulu yang menciptakan, baru kita mendapatkan bonusnya. Seperti halnya kita kenal dengan ibu kita, orang tua kita. Kalau kita nggak kenal mereka nggak akan bisa memberikan kita apapun karena mereka tidak merasa kita anaknya kan gitu. Karena kita sebagai anaknya orang tua kita, maka beliau, kedua orang tua kita kenal dengan kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, nakal atau enggaknya kita, orang tua akan tetap mengasihi kita dengan berbagai cara ya. Dan otomatis orang tua akan berusaha untuk menepati apa yang kita inginkan dan juga apa yang kita butuhkan. Sama halnya dengan konsep Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menginginkan apa yang disebut sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi kita mau mencari malam Lailatul Qadar, tapi kita lihat dulu, kita introspeksi dulu diri kita. Sudahkah kita pantas ya, untuk mendapatkan itu? Padahal kita belum mendekat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk renungan saja ya, anak-anakku sekalian, kita sama-sama belajar. Karena pada sejatinya seperti ini. Sekarang orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar itu bukan serta-merta orang sembarangan, bukan sembarang orang. Jadi seumpamanya orang mengatakan malam Lailatul Qadar itu yang penting kita bangun, kita sholat malam, kemudian melean atau itikaf di masjid dan lain-lain. Itu belum mesti kita mendapatkannya. Walaupun kita melean, walaupun kita begadang pada malam hari itu, itikaf pada malam hari itu, belum tentu kita mendapatkannya. Karena apa? Ibadah ini memiliki konsep historis. Ya, ini bahasanya sudah mulai ke bahasa gaul ya ini. Ya. Jadi konsep ibadah ini menganut juga sistem historis. Apa itu historis maksudnya? Seperti kalau kalian browsing ya di internet, itu kan nanti ada namanya riwayat ya. Riwayat yang baru saja kalian buka, yang baru saja kalian googling itu apa? Nah, itu namanya riwayat, atau dalam bahasa lain namanya historis, bahasa Inggris ya. Nah, sama halnya dengan yang saya katakan ini, Lailatul Qadar ini akan dimiliki oleh setiap orang, akan dimiliki oleh manusia, akan dimiliki oleh umat muslim apabila orang tersebut, person tersebut, individu tersebut memiliki kualifikasi yang baik atau historis, riwayat yang baik sebelumnya. Contoh realnya seperti ini. Kita masuk di bulan Ramadan. Kita senang sekali berjumpa dengan bulan Ramadan, khususnya pada tahun ini. Kemudian senangnya kita melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Kita beribadah dengan baik, kita tidak pernah, alhamdulillah, kita menjauhi semua larangan yang bisa mengurangi pahala puasa. Kita melaksanakan sunnah puasa, kita melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan puasa. Kita benar-benar menutup semua yang memberikan dosa di bulan puasa, contohnya berghibah, bernamimah dan lain sebagainya. Kita benar-benar menjauhi itu semua, dan nggak pernah kalau orang-orang mengatakan nggak pernah mokel, nggak pernah batal istilahnya. Nah, kemudian itu sampai kepada akhir bulan Ramadan dilaksanakan dengan baik. Ya. Nah, fa insyaallah
pada malam Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, orang tersebut juga akan mendapatkannya. Mengapa demikian? Yang pertama, orang ini kenal dulu dengan siapa penciptanya. Siapa pencipta malam Lailatul Qadar ini? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia melaksanakan ibadah puasa ini dengan segala macam sunnah-sunnahnya itu dengan ikhlas, dengan ridho, dengan kemuliaan hati. Tidak ada paksaan, tidak ada tidak ada rasa terpaksa untuk melaksanakan semua ibadahnya. Jadi dia benar-benar dari lubuk hati yang terdalam, dia ikhlas, benar-benar ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah, memuji segala memuji segala yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai pada akhirnya malam Lailatul Qadar pun dia juga tidak memintanya. Dia juga tidak memintanya untuk, ya Allah, berikan saya malam Lailatul Qadar supaya amal saya, dan sebagainya. Orang yang seperti ini saya tidak menaskan ya, atau saya tidak menafikan, tapi kemungkinan sangat sedikit sekali untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena apa? Ingat, semua ibadah itu tidak boleh dilaksanakan dengan nafsu. Padahal keinginan itu termasuk kepada nafsu. Nah, itu yang perlu difahami. Nah, anak-anakku sekalian, jadi seperti itulah yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar. Maka jangan berkecil hati. Untuk tahun depan juga harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, supaya kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah menjanjikan orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu setelah puasa, ya, setelah bulan Ramadan selesai, masuk bulan Syawal dan seterusnya, semua kegiatan peribadahannya, semua akhlakul karimahnya itu berubah. Akhlaknya menjadi baik, orangnya santun, lemah lembut. Nah, kemudian ibadahnya juga tertata dengan rapi, tidak serta-merta kembali kepada sifat-sifat sebelumnya, tidak. Jadi akan ada perubahan, akan ada upgrade atau kenaikan tingkat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana memantaskan diri, ya, supaya orang memantaskan diri mendapatkan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yang dirahmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah tentang Lailatul Qadar. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, keluar dari itu saya berpesan kepada kalian semua, saya menasihati diri saya sendiri, mengingatkan diri saya sendiri, dan juga untuk kepada kalian semua, bahwasannya marilah kita mulai menjaga pola kehidupan kita, mulai menjaga apa yang kita makan, mulai menjaga apa yang kita lakukan. Jadi kurangi hal-hal negatif, kurangi makanan-makanan yang atau hindari makanan-makanan yang itu tidak jelas asal usulnya. Jadi usahakan semua yang kita makan itu adalah barang atau makanan yang halal, dan usahakan semua perbuatan kita itu perbuatan yang baik, yang tidak menyalahi aturan-aturan dari segi agama Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga di Ramadan ini kita mendapatkan begitu banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Ramadan yang akan datang. Allahumma amin.
Wallahu alam bisawab. Marilah kita tutup dengan doa sebelum kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wanfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma waffiq ila yuhibbuhu ma yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.